Jauh sebelum begitu banyaknya ojek online, setiap malam aku selalu duduk di sebuah pangkalan, ditemani motor metik berwarna hitam yang usianya mungkin sekitar 6 tahun lebih. Diamku di pangkalan bukan tanpa alasan. Aku selalu berharap akan mendapatkan banyak penumpang. Sedikit akan aku beritahu kepada kalian. Namaku Sukardi. Setiap hari aku bekerja serabutan. Siang hari terkadang aku bekerja di perkebunan milik orang lain. Dan malam harinya aku selalu memanfaatkan waktu untuk menjadi tukang ojek di sebuah pangkalan. Aku selalu berangkat menjelang maghrib dan akan pulang setelah azan subuh. Jika dalam bahasa Sunda, hal ini sering disebut dengan istilah ngalong. Malam itu aku duduk di pangkalan sudah sekitar 1 atau 2 jam. Namun belum satu pun mendapatkan penumpang. Sebenarnya dari tadi aku melihat ada beberapa orang turun dari bis malam yang biasanya selalu menaiki ojek untuk aku antarkan ke tujuan atau ke rumah mereka masing-masing. Tapi anehnya, waktu itu mereka hanya duduk di seberang pangkalan dan sama sekali tak melirik ke arahku. Lalu tidak lama kemudian, mereka lebih memilih berjalan kaki. Aku merasa aneh. Sekali lagi, aku merasa sangat heran. Ditambah lagi kedua temanku yang biasanya mangkal sampai subuh bersamaku tidak terlihat satupun batang hidungnya. Saat aku memikirkan mengapa mereka tidak datang, disitulah aku baru teringat jika salah satu temanku yang bernama Rohmat kemarin sore mengalami sakit parah. Entah apa penyakitnya. Tetapi ku dengar malam harinya dia dibawa oleh anaknya dan juga istrinya ke sebuah rumah sakit. Pikiranku menjadi tidak karuan. Perasaanku menjadi sedikit cemas. Apakah mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada Rohmat? Saat aku melamun memikirkan dirinya, dari kejauhan kulihat seorang wanita berjalan membawa satu keranjang menuju ke arah aku terdiam. Semakin dekat, semakin aku tidak asing dengan dirinya. Iya, ternyata benar aku mengenali dirinya. Dia adalah Bu Halimah, wanita paruh baya yang selalu pulang berjualan larut malam. Aku pun siap-siap mengeluarkan kunci motor dari saku celanaku, karena dia memang langganan yang selalu menaiki ojek milikku. Tetapi sungguh aneh sekali. Saat dia sampai di seberang pangkalan, dia sama sekali tidak memanggil diriku. Mana mungkin dia tidak melihatku. Ku coba panggil namanya. Bu Halimah? Bu? Aneh, sungguh aneh. Dia malah celingukan ke kiri dan ke kanan, sambil sesekali dia mengusap pundaknya. Karena tidak ada jawaban,
Aku pun langsung menghampiri dirinya. Saat aku sedang berjalan menghampirinya, dia sama sekali tidak menghiraukan diriku. Yang lebih parahnya lagi, dia malah mempercepat jalan kakinya. Aku pun ikut mempercepat langkah kakiku. Setelah aku sampai di belakangnya, kutepuk pundak miliknya. Dan akhirnya dia pun menoleh ke arahku. Saat dia melihat wajahku, dia malah terkejut seperti sedang melihat setan. "Astagfirullah, Pak Sukardi," ucapnya sedikit berteriak. "Kenapa, Bu? Ibu kok gak naik ojek saya?" Enggak Pak, saya mau jalan kaki aja," ucapnya sambil berbata-bata. Ada sesuatu yang aneh dalam pikirku. Mengapa wajahnya terlihat pucat? Saat bicara denganku, badannya begitu bergetar. Dalam lubuk hatiku, aku berbicara. Apakah dia benar Ibu Halimah? Ataukah dia seorang hantu? Semakin lama badannya terlihat semakin bergetar. Saya pamit ya Pak." "Loh, mau kemana Bu?" Belum sempat aku menjawab, dia sudah berlalu begitu saja. Kuperhatikan jalannya sedikit berlari. Ada apa ini sebenarnya? Tidak ingin pusing dengan semua ini, aku pun kembali duduk di pangkalan. Sungguh sial sekali malam ini. Berjam-jam aku diam di sini, tetapi tidak satupun mendapatkan seorang penumpang. Saat aku sedang duduk, aku pun menggerutu sendirian. Bagaimana pulang nanti jika aku tidak membawa uang? Sedangkan di rumah, anak istriku pasti menunggu aku pulang dengan membawa uang. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba aku dikagetkan dengan kedatangan seseorang. "Ki Usman?" Saya pikir, "Siapa Ki?" Lelaki itu tersenyum, lalu dia pun duduk di sampingku. Dia pun berkata kepadaku, "Sabar, jangan terlalu banyak dipikirkan. Yang sudah, biarlah sudah," ucap kakek tua itu kepada diriku. "Bukan begitu Ki, dari tadi saya belum dapat uang. Tidak ada penumpang satupun malam ini," balasku sambil menggaruk kepala. Lelaki tua itu hanya tersenyum. Lalu dia pun memegang pundakku. Sambil kembali dia berucap, "Jodoh, rezeki, dan maut, semuanya sudah ada yang mengatur. Sangat disayangkan kalau kita sudah mendapatkan segalanya, tapi kita belum punya bekal untuk yang terakhir." Aku pun bingung dengan ucapannya yang mengatakan belum memiliki bekal untuk yang terakhir. Yang terakhir, apakah maksudnya itu maut? Pria tua itu kembali tersenyum dan ia berlalu pergi begitu saja. Saat ia pergi, aku menundukkan kepala, memikirkan ucapannya. Tapi saat aku ingin bertanya kembali, aku lihat lelaki tua itu sudah menghilang begitu saja.
Loh, kemana Ki Usman? Cepat sekali dia pergi. Ucapku di dalam hati. Aku merasa heran. Padahal aku yakin belum lama dia pergi. Tapi mengapa dia sudah menghilang begitu saja? Saat aku sedang melirik ke kiri dan ke kanan mencari kakek tua itu, pikiranku seperti baru disadarkan dengan suatu hal yang aku tidak menyadarinya dari tadi. Astagfirullah, apa aku tidak salah lihat? Bukankah seminggu yang lalu Ki Usman sudah meninggal? Aku pun langsung terduduk lemas. Aku yakin aku tidak sedang bermimpi. Aku masih ingat seminggu yang lalu dia meninggal karena serangan jantung. Dan waktu itu aku ikut mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Dan yang paling aku ingat lagi, saat jasadnya dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tanah kuburannya lebih panjang dari panjang tubuhnya. Dan banyak mitos yang mengatakan jika kuburan seseorang lebih panjang dari tinggi badannya, pasti tidak lama lagi akan ada orang berikutnya yang ikut meninggal. Ya Allah, Rohmat. Tiba-tiba aku teringat pada Rohmat, teman ojekku yang kemarin malam dibawa ke rumah sakit. Pikiranku sangat tidak karuan. Mengapa banyak sekali hal aneh malam ini? Dan kenapa aku bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Padahal sebelum-sebelumnya aku belum pernah bertemu hal seperti itu. Ketika aku kembali melamun, lagi-lagi aku dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Kali ini suara pria itu mengucap salam kepadaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ternyata kali ini yang datang adalah Pak Ustadz Yusuf. Tapi bukan Yusuf Mansur ya, yang ceramahnya selalu meminta sedekah. Kedatangan Ustadz Yusuf menandakan kalau waktu berarti sudah mau subuh. Karena kebiasaannya pergi ke masjid selalu awal waktu. Karena selain rajin ibadah, dia juga yang selalu mengumandangkan azan subuh. Kenapa masih di sini Pak Kardi? Pak Ustadz Yusuf. Dengan suaranya yang sangat lembut. Saat itu aku tidak menjawab. Namun dia kembali berkata, sudah saatnya Pak Kardi pulang. Dan sudah saatnya Pak Kardi istirahat. Tapi saya belum dapat apa-apa Pak Ustadz. Anak istri saya pasti sudah menunggu, ucapku sambil memelas. Pak Kardi yang tenang. Jangan khawatir. Allah sudah merencanakan yang terbaik untuk semua umatnya. Aku pun sedikit melamun. Ucapan Pak Ustadz Yusuf ada benarnya juga. Apalagi aku sudah berusaha sedari malam, meskipun tidak ada hasilnya. Sebaiknya aku segera pulang. Mungkin malam ini belum ada rezeki untukku. Ya sudah Pak, kalau begitu saya pamit pulang ya Pak. Aku pun langsung menaiki motor.
Saat aku akan pulang, lagi-lagi Pak Ustadz Yusuf berkata sekali lagi kepadaku, Pak Kardi yang tenang ya. Aku pun hanya menganggukkan kepala. Mungkin dia mengerti apa yang aku rasakan. Kesedihanku karena tidak mendapatkan uang untuk aku bawa pulang. Aku pun mulai menjalankan sepeda motorku. Suasana di perjalanan pulang masih sangat begitu gelap. Karena mungkin waktu masih pukul 4 subuh lebih. Karena jarak rumahku tidak terlalu jauh. Akhirnya aku pun sampai di rumah. Saat aku sampai, aku merasa heran. Mengapa ada beberapa orang pria sedang duduk di atas teras rumahku. Dan pintu rumahku terbuka dengan sangat lebar. Aku bisa melihat dari luar. Di dalam rumahku ada juga beberapa ibu-ibu menggunakan kerudung. Ada apa ini? Ucapku dalam hati. Anehnya lagi, saat aku sampai, semua orang di sana tidak satupun yang memperhatikanku. Padahal suara motorku jelas kuhentikan di depan mereka semua. Aku pun segera turun dari motor. Ketika aku akan melangkah, kulihat seorang pria keluar dari dalam rumahku. Aku sedikit terkejut melihat lelaki yang keluar dari rumah milikku itu. Lelaki itu adalah lelaki yang kemarin dibawa ke rumah sakit. Yang kusangka dia sudah meninggal. Tapi ternyata sekarang dia ada di rumahku. Dan sepertinya kondisinya baik-baik saja. Ya, dia adalah Rohmat. 4 orang berpakaian muslim yang sedari tadi duduk di teras rumahku. 3 orang diantaranya pamit pulang. Mereka pamit kepada Rohmat dan 1 orang yang masih di sana. 1 orang itu adalah tetangga dekatku. Namanya Pak Eko. Saat ketiga orang itu berpamitan, aku merasa kesal dibuatnya. Karena mereka hanya berpamitan kepada Rohmat dan Pak Eko. Padahal sudah jelas, akulah tuan rumah di sini. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa di rumahku ramai sekali dengan orang-orang? Dan kenapa orang-orang ini terlihat begitu acuh kepadaku? Apakah mereka marah kepadaku? Tapi apa salahku? Ku hampiri saja Rohmat. Mat, ada apa ini Mat? Kenapa di rumah banyak orang? Tapi aneh sekali, Rohmat sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Bahkan mereka seperti tidak melihat diriku. Lalu ku coba panggil Pak Eko. Pak Eko? Pak? Lihat saya Pak. Hei, Pak Eko. Tetap saja responnya tidak berubah. Mereka semua sungguh acuh kepadaku. Perasaanku pun mulai tidak enak. Tapi saat aku perhatikan, sedari tadi Rohmat hanya melamun. Kedua matanya begitu sembab, seperti orang yang baru saja menangis. Saat aku memperhatikan Rohmat, tiba-tiba
Pak Eko memegang pundak Rohmat. Pak Eko berkata kepada Rohmat, "Sudahlah Mat, yang sabar. Ini semua sudah takdir Tuhan," ucap Eko kepada Rohmat. Sambil menundukkan kepalanya, Rohmat pun menjawab, "Iya Pak Eko, saya cuma gak nyangka aja. Padahal kemarin yang sakit parah itu saya, sampai saya dibawa ke rumah sakit. Tapi kenapa yang meninggal malah teman dekat saya?" Hah? Aku kaget mendengar ucapan Rohmat. "Siapa yang meninggal?" Rohmat bilang teman dekatnya. Padahal teman dekatnya hanya aku dan istriku. Karena memang selain Rohmat dekat denganku, Rohmat juga sangat akrab dengan istriku. Aku tahu mereka adalah sahabat dari kecil. Bahkan dulu aku kenal dengan istriku karena kami dikenalkan oleh Rohmat. Sambil berpikir, aku pun melihat ke arah pagar pendek di depan rumahku. Dan ternyata aku baru menyadari, ternyata sedari tadi ada bendera kuning yang menancap di pagar rumahku. Astagfirullah, kenapa ada bendera tanda orang meninggal di depan rumahku? Dan kenapa Rohmat bilang teman dekatnya yang meninggal? Padahal aku masih ada di dunia ini dengan keadaanku yang sehat-sehat saja. Astagfirullah, aku ini masih di dunia. Kalau begitu, yang dimaksud Rohmat meninggal berarti itu istriku. Tidak mungkin. Aku ingat tadi Wati istriku sehat-sehat saja. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, pelarianku langsung terhenti saat kulihat ada sosok jasad yang sudah ditutupi dengan kain jari. Badanku pun langsung bergetar. Kedua dengkulku langsung terasa lemas. "Wati, ini tidak mungkin. Tidak mungkin kamu meninggal secepat ini." Saat aku sedang bersedih, tiba-tiba datang pamanku yang sudah sangat tua. Dia membawa Al-Quran dan dia langsung membacakan surah Yasin di samping jasad istriku. Aku pun memanggil dirinya. "Paman, kenapa ini bisa seperti ini, Paman? Kenapa Wati meninggal secepat ini?" Namun pamanku itu terus melanjutkan membaca Al-Quran tanpa sedikit pun menghiraukan pertanyaanku. Tapi aku sudah tidak memperdulikannya. Kulari ke dalam kamar, ku cari Mega anak perempuanku. Saat aku sampai di kamar, kulihat anakku sedang melakukan sholat ke arah kiblat membelakangi pintu arah masuk ke kamar, yang membuat aku tidak bisa melihat wajah anakku. Ditambah lagi dia yang menggunakan mukena. Aku pun menunggu sampai dia selesai sholat. Setelah dia selesai melakukan sholat, dia tidak berzikir atau berdoa,
Tetapi dia langsung menangis dengan suara yang sangat sendu. Aku pun langsung berjalan ke arahnya. Ingin kupeluk badannya dari belakang. Tapi tiba-tiba dari belakangku, Mega anak perempuanku berlari dan lebih dulu memeluk wanita yang sedari sholat memakai mukena di depanku. Iya, aku tidak mungkin salah lihat. Dia adalah Mega anakku. Lalu, siapa wanita bermukena itu? Ibu, bapak, bu, ucap anakku kepada perempuan itu. Apa maksudnya? Kenapa anakku memanggil ibu? Saat aku benar-benar heran, wanita bermukena itu langsung mengangkat tubuh anakku dan mereka berdiri bersama-sama. Lalu saat itu wanita bermukena itu berbalik badan dan berjalan menggiring anakku. Ya Tuhan, apa maksudnya semua ini? Ternyata wanita bermukena itu adalah Wati istriku. Bukankah dia sudah meninggal? Tapi kenapa dia masih hidup? Tidak, ini tidak benar. Lalu siapa jasad yang di tengah rumahku itu? Aku pun bergegas kembali ke ruang tengah rumahku. Kulihat pamanku baru selesai membaca Yasin di samping jasad itu. Lalu dia mendekati kepala jasad itu. Perlahan dia membuka kain jarik yang menutupi bagian wajahnya. Lalu pamanku berbisik ke telinga jasad itu. Yang tenang ya Di, semoga kamu ditempatkan di sisinya dan dapat bertemu dengan orang tua kamu. Kami di sini selalu mendoakanmu, Sukardi. Sukardi bin Suparman. Selamat jalan keponakanku. Aku terkejut dengan ucapan pamanku itu. Kenapa paman menyebut jasad itu Sukardi? Bukankah Sukardi itu namaku? Dan Suparman adalah nama almarhum bapakku? Tidak paman. Maksud paman apa berkata seperti itu? Kudekati pamanku yang masih membisikkan kata-kata ke telinga jasad itu. Saat semakin dekat, ya Tuhan, betapa terkejutnya aku saat melihat dengan jelas. Ternyata jasad itu adalah diriku sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa badanku tergeletak lemas tak bernyawa? Sedangkan di sini aku merasa kalau aku baik-baik saja dan masih hidup. Tidak lama kemudian, tiba-tiba bayanganku memperlihatkan kilas balik diriku sendiri. Dalam bayangan itu, aku melihat saat tadi sebelum maghrib, aku baru berangkat menuju pangkalan ojek. Di jalan aku mendengar suara adzan maghrib. Aku pun langsung memberhentikan motor di pinggir jalan dekat gapura sebuah masjid. Aku pun berniat melaksanakan sholat terlebih dahulu. Saat akan kumasukkan motor ke dalam parkiran, aku mendengar dari seberang jalan
seorang wanita berteriak memanggilku. Saat ku tengok, ternyata itu Bu Halimah, wanita paruh baya yang sudah langganan menaiki ojekku yang kuceritakan di awal tadi. Lagi-lagi Bu Halimah ini berteriak, Pak Sukardi, Pak Sukardi, tolong antar saya ke tempat biasa ya. Saya sedang buru-buru ini Pak. Dasar setan, godaannya begitu besar. Sampai-sampai niat sholat pun harus kubatalkan. Karena aku lebih memilih mengantarkan penumpang. Karena aku mendengar dia sedang buru-buru. Dengan cepat langsung kubalikkan motorku. Tanpa benar-benar kuperhatikan seisi jalan, aku pun langsung saja menyeberang. Dan tanpa kusadari, dari arah kanan jalan melintas sebuah mobil truk tanpa muatan dengan laju yang sangat kencang. Alhasil, aku pun tertabrak dengan kencang. Kejadiannya begitu cepat. Yang kuingat, aku terpental jauh dari tempat kejadian. Beberapa detik aku masih sadar. Tetapi tiba-tiba semua badanku terasa sakit. Napasku terasa begitu sesak. Rasa sakit itu belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku terasa dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hingga pandanganku mulai buram. Dan dari situ aku mulai tidak ingat apa-apa. Kembali padaku yang sudah mulai mengingat semuanya. Aku pun termenung. Air mata mulai menetes dari kedua bola mataku. Pantas saja sejak tadi banyak keanehan yang aku rasakan. Hingga aku tadi dapat bertemu dengan Ki Usman, pria tua yang sudah meninggal. Karena ternyata diriku pun sudah meninggal. Oh, jadi ternyata kawan-kawan, tokoh Pak Sukardi ini adalah setannya ya kawan-kawan. Jadi cerita ini hanya fiktif belaka. Kalau tidak salah, saya membuat cerita ini sekitar 1 bulan yang lalu. Karena ada kendala, jadi saya baru membacakan malam ini. Dan cerita ini hanya untuk hiburan saja. Dan juga ada sedikit yang ingin saya katakan. Kenapa sekarang ini saya lebih sering membuat atau mengarang cerita sendiri? Karena pengalaman horor yang saya alami tidak banyak ya kawan. Jadi saya mutusin buat ngarang cerita aja, agar kalian terhibur ya niat saya. Beberapa cerita ini tidak perlu kalian khawatir, karena di deskripsi saya sudah tulis mana kisah nyata dan mana kisah yang saya buat sendiri. Mungkin ada dari kalian yang punya cerita horor asli dan mau saya bacakan di channel ini. Kalian bisa kirim cerita kalian ke email saya, atau bisa juga DM ke Instagram saya. Linknya sudah saya simpan di deskripsi. Atau mungkin ada beberapa masukan dari kawan semua. Cerita apa yang bagus untuk saya buat?
Kalian bisa beri masukan di kolom komentar. Nah, begitu saja cerita kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ceritanya kurang menarik. Rinai Story undur diri. Salam merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.